Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, apapun ceritanya, apapun keadaannya, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pada malam hari ini masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat umur, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu untuk dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Isya berjamaah dan tarawih serta witirnya. Selanjutnya, salawat salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya sekalian yang telah memperjuangkan Islam sejak dulu hingga sekarang dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, dalam kita beragama, sesuatunya mesti didasari dengan rasa ikhlas karena Allah semata. Allah tidak akan menerima amal seseorang tanpa ikhlas dari hatinya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi dalam surat Al-Bayyinah 5 yang dinyatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa." Dan tiada mereka diperintahkan melainkan mereka beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Jadi ikhlas hati itulah yang diutamakan dalam agama kita. Sabda Nabi yang berbunyi, "La yaqbalullahu minal amali illa ma kana khalisan wa btagha bihi wajhah." Allah tidak akan menerima sesuatu amal melainkan amal yang bersih atau ikhlas karena Allah semata-mata. Jadi kesimpulannya, segala amal ibadah kita, apakah itu barangkali puasa, apakah itu zakat, apakah itu haji, dan infak atau sedekah, kalau tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita kembalikan kepada proporsi sebenarnya, yaitu ikhlas karena Allah semata. Jangan karena hal-hal lain, ya. Percuma kita beramal, berbuat, tapi tidak ikhlas, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ini ada contoh yang memang sungguh-sungguh kenyataan, ya. Ada 3 hal. Jadi saya berikan kepada hadirin sekalian, yaitu yang pertama, ini masalah kaitannya dengan ikhlas. Apakah ini ikhlas atau tidak, ya? Yang pertama sekitar tahun 60-an, waktu saya masih mengajar di Binjai, itu ketua majelis pendidikan kami naik haji, ya. Pulanglah dari haji, kami berkunjung ke rumahnya. Jadi pertama saya nyampaikan pada ibu itu, ya. Biasa manggil apa? Manggil Oci, ya. Karena itu marga Nasti lah setianya. Jadi sudah sampai ke rumahnya, saya sampaikanlah, "Apa kabar, Cik? Sehat-sehat? Sejak berangkat sampai kembali?" "Ini lagi Pak Liman." Oci yang dulu, ya. Sekarang aku sudah bersusah payah," katanya, "mengeluarkan dana sebanyak jutaan rupiah untuk mendapatkan titel haji dan hajah." Itulah yang satu, ya. Yang kedua, masalah haji juga ini. Arisan keluarga kami, ya. Saya MC-nya, saya pembacaranya. Jadi saya sampaikan dalam acara keluarga bahwa hadirin sekalian, untuk ini kita masuk pada acara pokok, yaitu acara tausiah ataupun ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Yusuf Bakar. Langsung tunjuk tangan dia, instruksi pimpinan gitu. Apa itu? Jangan disebut-sebut hajinya, karena masalah haji itu adalah urusan saya dengan Tuhan, katanya. Jadi maksudnya dia tidak mau disebut masalah hajinya, walaupun baru pulang berangkat haji, ya.
Itu yang kedua. Yang ketiga, contoh yang nyata di masjid ini. Masa itu masih saya selaku sekretaris WKM-nya. Ketuanya almarhum Bapak Haji Muslimin. Masih tepat ya ininya, belum gini. Tiap-tiap yang berimpak ke masjid ini, kami tulis di papan tulis. Ya. Tapi papan tulisnya kecil. Sampai nomor 17 lah. Nomor urutan yang berimpak ke bawah. Ya. Nomor 18 enggak muat. Saya hapus saya itu, saya gantikan kepada nomor 18. Jadi nomor 18 dia menyumbang 500 perak masa itu. Sedangkan nomor 17 yang sudah dihapus, Rp1.000 masa itu ya. Masa itu Rp1.000 masih berharga. Datanglah kemari ya ke masjid. Mama melihat lapanya tidak ada. Namanya tidak ada. Ini macam mana Pak? Mana nama saya? Sedangkan saya sudah menyumbang sekian katanya kan. Kok enggak ada di papan tulis katanya kan. Bisa bilangkan, Bu, ini karena papan tulis yang kecil, enggak muat. Nama ibu sudah dihapus duluan. Ini sudah digantikan sama yang lain. Tahulah, ini yang lebih kecil katanya. Yang 500 perak yang nyumbang sudah tulis. Sedangkan aku yang 1.000 enggak ditulis. Gitulah kelapannya. Jadi hal ini, itulah contoh yang ketiga. Jadi, di antara ketiga, Bapak Ibu sekalian, manakah yang lebih baik, yang lebih ikhlas pandangan Bapak Ibu sekalian? Yang mana, Pak? Ya? Ya, yang nomor dua. Walaupun dia baru pulang haji, ya, dia tidak mau disebutkan haji dan sebagainya, ya. Itu karena urusan haji adalah urusan dia dengan Allah, ya. Demikianlah. Jadi marilah hal ini kita kembalikan kepada keikhlasan kita bersama. Hadirin sekalian, mudah-mudahan yang kita tadinya ada barangkali karena hal-hal lain, maka untuk ini kita kembalikan karena ikhlas karena Allah semata-mata. Yang kedua bahwasanya dalam bulan Ramadan ini merupakan bulan planning, latihan. Kalau masa SMA ataupun di perkuliahan, ini di momentum yang dilaksanakan untuk latihan training, apakah basic training, mental training dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu kita juga pada malam hari ini, pada saat ini adalah training, latihan, tidak berbicara sombong, tidak berbicara angkuh, tidak berbicara memfitnah dan lain-lain sebagainya. Untuk latihan kita supaya lebih baik, supaya lebih dapat kita menjadi orang-orang lahum tattaqun. Hadirin sekalian, yang berikutnya adalah doa. Perbanyaklah masalah Ramadan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'min 60 nyatakan, "Ud'uni astajib lakum." Mohonlah kepadaku, pasti aku kabulkan permintaan kamu. Yang kedua Al-Baqarah 186 yang berbunyi, "Ujibu da'wati da'i dan." Aku perkenankan doa orang-orang yang mohon kepadaku, kata Allah. Jadi hal ini marilah kita berdoa, memperbanyak doa. Apakah doa keluarga, apakah doa yang lain-lain ya, untuk negara kita, untuk musibah yang sekarang telah melanda kita ya. Hadirin sekalian, musibah seperti ini kalau saya pribadi mengalami sudah 2 kali ya. Tapi namanya lain, yaitu sekitar tahun 50-an. Yaitu namanya saya kurang jelas, tapi itu pada masa itu panen tukang korek kuburan. Sebelum masuk lubang udah ada lagi yang geletak ya. Gitulah lebih kurang satu hari enggak kurang 10 hari kuburan ya. Pada masa itu. Jadi saya pun namanya kurang jelas, cuma pada masa itu sekitar tahun 50-an ya. Jadi yang masih tahun 50 sudah remaja, sudah tahu itu ya. Jadi mudah-mudahan hal ini sebagaimana diberitakan bahasanya sudah agak menurun ya. Insya Allah ya, Tuhan akan mengabulkan permohonan kita supaya ini ya musibah ini dilenyapkan dari muka bumi kita ini. Karena hadirin sekalian ya, yang penting musibah ini apakah merupakan cobaan, apakah merupakan bala
apakah barangkali merupakan ujian dan sebagainya. Itu kita harus dapat mengetahuinya. Hadirin sekalian, mari kita perbanyak doa. Doa kalau mau berangkat keluar saja bekerja, kita senantiasa berdoa. Doa untuk keluarga. Untuk keluarga sangat penting sekali. Dalam hal ini, andai kata barangkali keluarga kita, apakah istri kita sakit, atau anak kita sakit, kita doakan agar selalu sehat kembali, pulih kembali dari penyakit yang sedang dideritanya. Demikian, entah anak kita sedang ujian ya di sekolah, kita doakan supaya dia lebih lancar dan sebagainya. Demikian juga, andai kata barangkali istri kita keluar ya, silakan berdoa untuk kesehatan istri kita sampai ketemu lagi di rumah kita masing-masing. Sebagaimana ya baru-baru ini istri saya juga telah mendoakan. Saya pulang ke rumah, ternyata supaya ini doa saya terkabul. Apa itu? Saya mohon kepada Tuhan supaya sebelum Bapak sampai rumah jangan hujan dulu. Karena masa ini masa hujan kalau sore. Jangan hujan dulu. Sampai ke rumah kira 5 menit baru hujan ya. Alhamdulillah doanya terkabul. Ya. Saling doakan. Demikian juga kalau istri pergi kita doakan. Ya. Masa itu juga pernah istri saya berangkat di sekolah kami di Jakarta. Ya. Itu utusan Sumatera Utara tunggal dalam rangka mengikuti pendaftaran kelompok wanita pedesaan seluruh Indonesia. Ya. Selama 15 hari di Ciputat. Alhamdulillah saya doakan berangkat selamat, pulang juga selamat. Ya. Jadi mari kita sama-sama saling mendoakan kepada Allah SWT agar kiranya keluarga kita dapat diridhai oleh Allah SWT. Adapun dalam hal ini, menurut Imam Ghazali, yaitu waktu yang baik untuk berdoa adalah doa seseorang akan diijabah. Yang pertama, sedang melaksanakan ibadah haji ketika di Arafah, di padang Arafah. Kalau barangkali Bapak Ibu sekalian sudah pernah haji ataupun umrah, sudah tahu itu padang Arafah ya. Yang kedua di bulan Ramadan, di bulan masa ini, saat ini ya. Mohon banyak. Yang berikutnya di hari Jumat. Ya. Yang berikutnya lagi menjelang pagi di waktu sahur. Banyak-banyaklah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan akan dikabulkan olehnya. Dan di antara azan dan qomat ya. Selanjutnya berdoa dengan penuh khusyuk, rasa rendah diri dengan penuh harapan dan keinginan. Mohon pada Allah, jangan samakan kita mohon sama teman-teman ataupun yang lain ya, mentak-mentak dibagi, kasihkanlah ini, jangan ya. Rasa rendah diri ya. Rasa merendah kita. Berdoa dengan mengucapkan zikir lebih dahulu dan menutup dengan bacaan selawat Nabi. Itulah doa yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan doa kita akan tetap diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.